Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi statistika. Ini merupakan lanjutan dari bab pertama, yaitu dimensi 3 untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya jelaskan terlebih dahulu peta konsep yang akan kita pelajari di dalam bab statistika ini. Ya, di dalam statistika nanti kita akan sama-sama belajar tentang penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, kemudian ukuran penyebaran data. Untuk penyajian data itu nanti akan ditampilkan tabel dan diagram. Diagram itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada poligon dan sebagainya. Kemudian untuk ukuran pemusatan data nanti kita akan sama-sama pelajari tentang min, modus, median dan sebagainya. Kemudian untuk ukuran penyebaran data kita akan sama-sama pelajari tentang ragam, variansi, simpangan baku, simpangan kuartil, jangkauan dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kompetensi dasar yang ingin diraih dari saat kita mempelajari tentang statistika yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi nanti diharapkan setelah kita mempelajari bersama-sama tentang statistika ini, kalian dapat menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data. Kemudian untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ukuran pemusatan data, yaitu min, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menjelaskan pengertian ukuran penyebaran data, baik simpangan rata-rata, ragam atau variansi, kemudian simpangan baku. Oke, kita masuk ke penyajian data. Di sini ada jenis data, yaitu data dibedakan menjadi dua ya, ada data tunggal dan data berkelompok. Ya, data tunggal itu disusun berdasarkan nilai dan besarnya masing-masing. Kemudian untuk data berkelompok itu disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Kemudian setiap kelas memiliki interval yang sama. Ya, untuk perbedaannya bisa kita lihat di dalam tabel. Misalnya saya punya data seperti ini, ada nilai 7, 8, 9, kemudian frekuensi atau banyaknya data untuk nilai 7 itu adalah 3, kemudian untuk nilai 8 adalah 7 dan nilai 9 adalah 2. Kemudian untuk yang data berkelompok, di sini saya frekuensinya saya samakan dengan data yang tunggal, tetapi di sini perbedaannya untuk data berkelompok itu ada kelas intervalnya. Untuk kelas yang pertama yaitu 51 sampai 60, kemudian 61 sampai 70 dan 71 sampai 80. Ya, kalau kita perhatikan, kita bisa baca tabel ini. Untuk yang data tunggal misalnya ada 3 orang yang mendapatkan nilai 7. Jadi jelas 3 orang tersebut mendapat nilai 7. Kemudian untuk yang data berkelompok, pada kelas pertama yaitu kelas 51 sampai 60 ada 3 data. Tetapi kita tidak tahu nilainya, apakah itu 51, 52, 53 ataupun 60 ataupun 59. Jadi perbedaannya untuk data berkelompok itu kita tidak bisa menentukan secara pasti berapa data yang ditampilkan. Cuma kita bisa membaca untuk yang kelas 51 sampai 60 itu ada 3 data yang tersedia di situ. Tetapi kita tidak bisa menentukan letaknya. Seperti itu. Kalau untuk yang data tunggal jelas.
Ya, untuk penyajian data seperti yang di awal tadi saya sampaikan, data itu bisa disajikan ke dalam beberapa cara, yaitu tabel dan diagram. Untuk tabel sendiri itu bisa dibagi menjadi beberapa tabel ya. Ada tabel distribusi frekuensi biasa, ya tentunya kita sering lihat. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian ada juga tabel distribusi frekuensi relatif. Ya, kemudian untuk diagram di sini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama diagram garis, kemudian ada histogram atau diagram batang, kemudian ada diagram lingkaran, kemudian ada poligon frekuensi, kemudian ada ogive. Ogive itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ogive positif dan negatif. Kemudian ada piktogram atau diagram gambar. Ya, berikut akan saya sajikan contoh-contohnya dari masing-masing diagram ya. Ya, untuk contoh diagram garis, di sini saya punya gambar. Ya, jadi diagram garis itu hanya terdiri dari garis ya. Untuk yang horizontal tentunya di situ disajikan tanggal ya untuk pada gambar ini. Kemudian yang di vertikal itu adalah nilai. Karena di sini ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, di situ ada kurs beli dan kurs jual. Ya, cara membacanya kita bisa membandingkan. Misalnya pada tanggal 18 Februari di situ untuk kurs jual nilainya adalah 9.181, sedangkan untuk kurs belinya adalah di angka 9.091. Ya, pada hari kedua ternyata turun, kemudian hari ketiga juga turun, kemudian hari keempat ternyata ada kenaikan sedikit, kemudian kembali turun di hari kelima. Ya, jadi dari gambar ini bisa kita baca banyak informasi. Tinggal nanti yang diminta misalnya di dalam soal apa bisa kita tunjukkan. Yang penting kita bisa membaca sebuah diagram. Ya, kemudian ada histogram. Histogram itu adalah diagram batang. Untuk gambarnya disajikan dalam bentuk kotak ya. Semakin tinggi frekuensinya tentunya kotak atau batangnya akan semakin tinggi. Di sini ada banyak kelas, di situ ada misalnya kelas pertama adalah 0 sampai 5. Kemudian kelas kedua adalah 5 sampai 10 dan seterusnya. Ternyata kalau ditanya atau di mana kelas yang paling tinggi frekuensinya atau banyaknya data yang paling banyak, ternyata di situ kalau dari gambar kita bisa lihat di kelas 30 sampai 35 karena kotaknya atau batangnya itu paling tinggi. Nanti kalau ditanya paling rendah, tinggal kita lihat di situ di mana kotak yang paling rendah. Ya, itu untuk histogram atau diagram batang. Kemudian ada diagram lingkaran. Ya, untuk diagram lingkaran itu bisa disajikan menjadi dua ya. Bisa menggunakan persen, bisa menggunakan derajat. Ya, untuk satu lingkaran penuh untuk menggunakan persen berarti nanti 100%, tinggal datanya dibagi menjadi beberapa bagian tergantung dari tabel atau soal yang disajikan. Kemudian untuk diagram lingkaran yang menggunakan derajat, satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Ya, di sini saya punya contoh untuk diagram lingkaran itu menggunakan persen. Ya, cara membacanya cukup mudah ya. Misalnya di situ ada pengaduan dari CPNS atau Honda atau GTT, di situ 5% dari keseluruhan 100%. Ya, misalnya ada 100 orang yang mengadukan. Ya, untuk pengaduan yang berkategori CPNS Honda atau GTT itu ada 5%. Berarti tinggal kita bandingkan 5% terhadap 100%. Kemudian kalikan jumlah keseluruhan, misalnya 100 orang. Jadi yang mengadukan itu ada 5 orang dari kategori CPNS Honda atau GTT.
Seperti itu. Kemudian ada yang namanya poligon frekuensi. Poligon frekuensi, ya kalau kita lihat di dalam gambar itu hampir sama dengan diagram batang, tetapi perbedaannya poligon frekuensi itu diambil dari nilai tengah masing-masing kelas. Kalau tadi di diagram batang atau histogram itu tidak dihubungkan garis-garis untuk nilai tengahnya, tetapi hanya digambarkan kotak atau batangnya. Tetapi untuk poligon frekuensi, cara menggambarkannya kita ambil nilai tengahnya, kemudian kita hubungkan menggunakan garis penghubung. Jadi untuk menggambar poligon frekuensi kita harus menggambar terlebih dahulu histogramnya atau diagram batangnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk ogif itu hampir mirip dengan diagram garis, tetapi di sini bukan berupa garis lurus ya. Kalau tadi di diagram garis atau poligon itu menggunakan garis lurus, tetapi untuk ogif itu menggunakan kurva. Jadi menggunakan garis lengkung ya. Untuk ogif positif itu adalah kurva yang naik, kemudian untuk ogif negatif itu adalah kurva yang turun. Ya, kemudian ada piktogram atau diagram gambar. Untuk diagram gambar ini biasanya disajikan untuk meringkas atau menyederhanakan penyajian data yang terlalu banyak. Misalnya di sini. Ya. Di situ ada gambar. Setiap gambar itu mewakili 200 orang. Jadi kalau kita mau cari jumlah untuk tingkat pendidikan TK di situ, kita harus hitung gambarnya kemudian kalikan 200 orang. Ya, kalau kita mau tulis satu-satu jumlahnya tentunya banyak sekali ya. Tetapi dengan piktogram ini kita bisa menyederhanakan. Ya, misalnya untuk yang TK di situ ada 7,5 gambar. Ya, kalau kita mau baca berarti 7,5 kalikan 200 menjadi 1.500 orang. Jadi untuk yang tingkat pendidikan TK di situ ada 1.500 orang. Begitupun untuk yang SD, SMP, SMA, tinggal kita hitung berapa gambarnya, kemudian kita kalikan masing-masing 200 orang. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya punya pertanyaan seperti ini. Nilai tugas 1 matematika untuk kelas 12 IPA 1 adalah 8, 9, 10 dan seterusnya. Di situ ada 20 data. Kemudian perintahnya data tersebut disajikan ke dalam tabel atau diagram garis. Ini data tunggal ya, karena nilainya jelas, tidak ada kelas interval. Ya, untuk membuat tabelnya kita tinggal menuliskan nilai dari masing-masing data. Di situ nilai yang paling kecil adalah 6, kemudian nilai yang paling besar adalah 10. Kemudian untuk frekuensi jumlahnya kita tinggal hitung masing-masing. Misalnya untuk 6 itu ternyata ada 2 yang mendapat nilai 6. Begitupun seterusnya sampai nanti yang nilai 10. Kemudian untuk frekuensi kalau sudah disajikan dalam tabel, kalau kita jumlahkan hasilnya itu harus sama dengan data tunggal yang dicacah atau ditulis satu-satu. Tadi datanya ada 20, berarti frekuensinya itu harus 20 juga, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, kita cek 2 ditambah 3, 5 ditambah 7, 12 ditambah 5, 17 ditambah 3, 20. Ya. Jadi nanti untuk membuat tabel dari data yang disajikan itu harus teliti ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih frekuensinya. Begitupun tidak boleh terbalik antara frekuensi nilai satu dengan nilai yang lainnya. Kemudian untuk menggambar diagram garis, nilainya kita taruh di bagian mendatar atau horizontal.
yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian frekuensinya kita taruh di bagian vertikal, yaitu di situ 02, 4, 6, dan 8. Kita bisa tuliskan menggunakan perbagian di situ 2, 4, 6, dan 8. Yang penting selisihnya di situ sama ya. Ya, kita tinggal tempatkan. Kita gambar titik terlebih dahulu di bagian nilai dari 6, yaitu di 2, kemudian 7 di 3, kemudian 8 di 7, kemudian 9 di 5, kemudian 10 di 3. Kemudian setelah kita gambarkan titik, tinggal kita hubungkan titik-titik tersebut ya. Dan setelah dihubungkan titik tersebut, maka kita akan mendapatkan satu diagram garis yang didapat dari data di dalam soal. Gambarnya seperti itu ya. Ya, kemudian di sini ada data berkelompok. Misalnya saya punya tabel seperti ini. Kita disuruh menyajikan dalam diagram lingkaran. Ya, untuk diagram lingkaran seperti yang di awal disampaikan tadi, kita bisa menyajikan di dalam diagram lingkaran yang menggunakan persen atau menggunakan derajat. Ya, cara mencarinya kita lihat frekuensinya terlebih dahulu. Di situ frekuensinya jumlah keseluruhannya 3, 5, 7, 5. Kita jumlahkan semua menjadi 20 ya. Ya, jadi masing-masing kelas nanti dibagi 20, kemudian dikalikan 100% atau 360 derajat. Tinggal kita mau menggunakan diagram lingkaran yang persen atau yang derajat. Ya, misalnya untuk frekuensi yang pertama 3 dibagi 20 kalikan 100%. 100% dengan dibagi 20 5, kemudian kalikan 3 menjadi 15%. Untuk yang 5 berarti menjadi 25%, kemudian yang 7 menjadi 35%, kemudian yang 7 menjadi 35%, dan yang 5 sama tadi sudah dihitung menjadi 25%. Ya, kalau kita perhatikan 25% itu adalah 1/4 dari 100%. Ya, 1/4 berarti siku-siku sudutnya ya kalau kita gambarkan ke dalam diagram lingkaran. Ya, gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Ya, 25%, kemudian 15%, 25% kembali, dan 35%. Untuk penempatannya bisa bebas ya, yang penting poinnya jelas atau kelas-kelasnya jelas. Ya, dengan cara yang sama kita bisa menghitung atau menggambar diagram lingkaran yang menggunakan derajat. Kalau tadi persen itu pengalinya adalah 100%, maka untuk yang derajat pengalinya adalah 360 derajat. Ya, caranya masih sama untuk mencarinya, cuma kita ganti faktor pengalinya menjadi 360 derajat. Misalnya kelas yang pertama 3/20 kali 360 derajat, hasilnya adalah 54 derajat. Kemudian 5 dibagi 20 kali 360 derajat itu adalah 90 derajat. Untuk yang kelas frekuensinya 7 itu hasilnya adalah 126 derajat. Kemudian yang 5 hasilnya adalah 90 derajat. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mencari referensi untuk mengetahui istilah-istilah, yaitu min, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Nanti akan kita bahas istilah tersebut satu persatu, kemudian cara mencarinya jika disajikan sebuah data. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman anak-anakku sekalian. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.